Aduh, belacan jeruk nipis, can tipis. Baru-baru ini, dunia permahasiswaan Inhil dihebohkan dengan seminar yang dibuat oleh organisasi kewirausahaan dengan skala nasional katanya. Bukan saja mahasiswa, seminar ini juga menyasari siswa, santri, serta pemuda yang ada di Indragiri Hilir. Acara yang digadang-gadangkan akan menjadi seminar besar ini pada akhirnya menuai banyak masalah. Mulai dari waktu yang selalu diundur. Ya seingat saya ini akan dilaksanakan di 2019. Tahu-taunya terrealisasi di 2021. Padahal peserta sudah membayar bahkan sejak awal promosi. Tapi acara tak kunjung tiba. Hal ini menggemparkan dunia kepemudaan. Chat-chat grup mahasiswa dibanjiri kutukan-kutukan kepada penyelenggara. Amarah peserta meledak seperti bom Nagasaki dan Hiroshima. Selanjutnya, nah ini yang membuat saya ketawa tak henti-hentinya. 2 hari 2 malam loh saya ketawa. Karena isi sertifikat tidak sesuai dengan acara. Harga tiket yang ditawarkan pun bervariatif dan tak tanggung-tanggung harganya. Mulai dari 100.000 sampai dengan 250.000. Dan anehnya setelah kami cek lebih dalam, ternyata beda lokasi promosi, beda pula harga yang ditawarkan. Kalau kata pepatah sih, lain ladang, lain ilalang, lain lubuk, lain ikannya. Mungkin mereka memegang teguh prinsip ekonomi kapitalis, yaitu dengan modal yang sekecil-kecilnya agar mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Ya, tapi kali ini saya tidak akan menyinggung atau menyerang pihak yang menyelenggarakan acara seminar motivasi. Dan juga saya tidak ingin mencari gara-gara, karena mak saya juga berpesan, musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Sombong amat. Saya hanya ingin bertanya kepada kawan-kawan, mengapa sih kalian itu ngotot ikut seminar motivasi yang sebenarnya itu tidak ada untungnya bagi saya? Ya itu bagi saya, bukan bagi kalian. Apakah karena sertifikat? Bro, sampai kemana sih sertifikat itu? Apakah dengan sertifikat itu kita akan menjadi sukses seperti Bill Gates atau Elon Musk? Atau yang dekat-dekat aja nih, seorang pengusaha sukses asal Indragiri Hilir, Tokeh Angau, pemilik CP Honda Mas. Coba kalian tanya dengan beliau, apakah beliau sukses dengan sertifikat? Lucu sekali. Gunanya sertifikat itu apa sih? Untuk syarat melanjutkan pendidikan? Oke. Atau untuk syarat lamaran pekerjaan? Ya bisalah. Atau jangan-jangan untuk sekedar dibanggakan dan dipajang. Kalau itu yang kalian inginkan, aduh, belacan jeruk nipis, can tipis. Apakah kawan-kawan butuh motivasi untuk memulai usaha? Untuk mencapai kesuksesan itu, brother sister, sebenarnya motivasi itu haruslah muncul dari dalam diri. Karena kondisi keuangan yang paceklik membuat kita wajib mencari pundi-pundi uang. Ia harus kita lakukan sebenarnya adalah mencari peluang. Dan mencari peluang itu bukan hanya sekedar menghadiri perhelatan acara motivasi. Tapi amatilah keadaan sekitar. Cari sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh calon konsumen. Nah itu yang kita penuhi. Kita ciptakan pasar itu sendiri. Lalu kita upgrade skill kita, belajar dan belajar. Tak peduli kau itu lulusan apa, tak peduli kau itu sedang menjalani pendidikan di sekolah ataupun di kampus mana. Nah misalkan nih, jika lagi maraknya bisnis jahit, ya belajarlah menjahit. Jika lagi maraknya bisnis kuliner, maka pelajarilah pola usahanya atau pola bisnisnya. Untuk selanjutnya, nah terkait modal ya. Ini memang jadi masalah utama. Girah untuk berwirausaha itu ada. Tapi modal tak nampak batang hidungnya. Sementara anak muda seperti kita yang belum tentu arah hidupnya ini tiap tahun semakin bertambah.
Namun sepertinya pemerintah diam saja. Tapi kawan-kawan, jangan mengutuk dalam kegelapan. Jadilah penerang walau hanya setitik cahaya. Asik. Nah begini, 100.000 sampai 250.000 tadi ya. Nah dengan nominal tadi sebenarnya kita sudah punya peluang untuk memulai usaha. Bahkan itu sudah termasuk modal loh, komplit satu paket. Contoh simpelnya saja nih, kita memulai usaha di bisnis kuliner misalkan. Misalkan makaroni goreng, kan banyak tuh bahan bakunya di pasar. Selanjutnya masalah pemasaran. Bro, media sosial itu luas. Bisa kok dijadikan wadah pemasaran. Bukan hanya sebagai ajang pamer atau debat kusir saja. Lalu apakah dengan mengikuti seminar motivasi kawan-kawan akan mendapatkan kesuksesan yang instan? Begini ya, mereka itu hadir dengan gaya elegan dengan cara bicara yang meyakinkan. Seakan-akan setelah kita ikut seminar motivasi, kita semua akan sukses. Kita semua akan mempunyai kepastian taraf hidup. Padahal mereka sedang mencari untung, cari duit. Ya karena itulah pekerjaan mereka. Mereka saja berjuang dulu untuk mendapatkan uang. Masa kita tidak? Bro, tidak ada yang instan di dunia ini. Hidup ini selalu berbicara tentang perjuangan, perjuangan, dan perjuangan. Kalau gagal, bangkit lagi. Gagal, ya bangkit lagi. Perkara sukses apa tidak, itu bukan urusan kita. Itu urusan yang di atas. Nah, sebenarnya kesuksesan itu hadir karena dibangun oleh kemauan dan kegigihan. Nah, bayangkan nanti ya, ketika kita sukses nanti, kita berada di puncak tertinggi hidup kita, lalu kita mengingat masa lalu kita yang bahkan dahulunya, keras sekali. Survive kita itu, sedih lah diceritakan pokoknya. Nah, kita ingat itu, lalu kita lebih giat lagi untuk berusaha. Kita lebih rajin lagi berdoa, bahkan lebih banyak lagi untuk bersabar. Nah, indah sekali kan pengalaman seperti itu. Sebenarnya agak lucu aja sih kalau ada orang yang ikut seminar motivasi supaya bisa auto sukses. Cacat logika itu namanya. Ini pesan saya nih sebagai orang yang belum sukses ya. Jangan takut, jangan ragu. Ya mulai aja dulu. Jangan mau dibuai dengan kata-kata manis. Bahaya, nanti kolesterol. Saya Bung Abai, terima kasih sudah klik seminar online ini. Asik. Tidak perlu bayar, ini gratis. Cukup bayar dengan like dan share. Panjang umur perjuangan, panjang umur untuk hal-hal baik. Merdeka.